event tanggal 27 itu disebut event apa sih? Event 27 beri nama Kembang Belor Kom. Lokasinya di daerah Lokasinya di daerah Kembang Belor, tapi finishnya itu di Desa Celaket. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi. Obrolan warung kopi bersama saya Najib, ketemu ini mantan pembalap PSN, Mas Jimmy Pranata. Mas Jimmy Pranata ini selain masih aktif ya Mas balapnya Mas? Oh sudah pensiun pasif sekarang, iya. Sudah mantan. Tapi untuk dijadikan hobi masih, alhamdulillah masih bisa. masih goes untuk kesehatan sekarang. Dan ini kebetulan karena kita sama-sama di hobi. Iya. Nah aku hobi ini sakjane mager tapi pengen sepedaan. Ya saya juga sebenarnya sepedaan terpaksa ini. Ini ketua nih Mojokerto Road Bike Community. Nah ini Mas Jimmy Pranata, prestasinya yang perlu kita acungi jempol. Ini pernah berada di PSN, Iya. Polygon Sweet Nice. Kemudian pernah di mana Mas? Sing Bali ku? Oh, Karangasem. sama Karangasem. Event-event internasional makanan wis iku. Dari sampean memang dari awal memang hobi sepeda Mas ya? Iya. Memang dari kecil biasa melihat bapak bersepeda. Oh. Jadi mau gak mau harus ikut, diajak ya harus ikut. Dan itu kesan tersendiri Mas ya? Iya, jadi bapak kan juga mantan pembalap. Oh. Jadi walaupun nggak diarahkan dan nggak dipaksa, paling nggak kena darah ningrat itu Mas. Iya, kena hipnotis lah paling. Mau nggak mau ada darah yang mengalir itu iya. loh. Ini penting itu sebenarnya. Penting nggak penting sih sebenarnya. Penting untuk membangun istilahnya apa ya, kayak kalau kita terbiasa melihat sesuatu dan ada darah untuk itu atau ada keturunan itu lebih gampang atur. Ya, bisa karena terbiasa itu tadi. Karena terbiasa. Terus SMP sudah mulai balap. SMP kelas 1 udah mulai balap tapi pribadi. Jadi dibiayai sama orang tua sama ayah itu belum bisa menang 1 tahun awal-awal latihan itu belum bisa menang. Kelas piro itu Mas? Kelas 1 SMP. Oh. Kelas 1 SMP udah main RB. Main RB bisa. Terus SMP kelas 2 itu baru ganti sepeda yang size benar-benar size cocok. Saya. Ya. Itu baru menang itu baru ditarik sama Isi Kota Mojokerto. Isi Kota Mojokerto. Jadi pembalap Isi Kota Mojokerto sampai usia berapa? Sampai SMA kelas 3. SMA kelas 3. Iya, dan dibiayai terus, saya sekolah nggak pernah bayar, saya dapat beasiswa sampai kadang tumpuk 3 Mas. Tapi keren nih Mas, aku mang sama ngerungokno cerita sama dia ketika sebelum teken kita ngomong-ngomongan ya. Kalau orang yang hobinya olahraga dan optimal itu sebenarnya tidak mungkin dia jadi orang yang tidak berprestasi secara akademik. Iya, karena kan organ tubuh atlet biasanya lebih normal daripada orang yang nggak ngapa-ngapain sama sekali. Contoh kayak aku mager gitu. Ya kalau nggak lebih pinter, mungkin karena dia males aja, karena capek latihan. Oh. Tapi kalau dipikir logika, orang yang olahraga itu lebih sehat secara fisik dan mental. Aliran darahnya juga pasti lebih lancar daripada orang yang nggak ngapa-ngapain. Dan jelas otaknya akan tersuplai darah dan oksigen yang tepat. Bener Mas. Itu kan yang menjadikan dia cerdas. Iya itu Mas. Cerdas juga cepat dalam mengambil keputusan biasanya. Nah ini Mas Jimmy ternyata walaupun sering meninggalkan kelas Mas ya. Iya. Kan ada privilege tentunya diisi. Iya. Meninggalkan kelas bagi sampean itu rugi nggak sih? Kalau saya sih nggak rugi. Jadi walaupun saya meninggalkan kelas, saya nggak pernah tinggal pelajaran Mas.
Dan masih ranking Mas ya? Iya, di SMP 2 ya masih dapat lah ranking. Walaupun enggak 3 besar itu SMP 2 kan juga favorit. Ini juga pinter-pinter dan pasti mereka tujuan utamanya pendidikan, bukan kayak saya yang olahraga. Dan sampean memang asli Mojokerto ini? Saya aslinya Mojokerto. Lahirnya di Krian. Oh, lahirnya Krian. Lahirnya di Krian tapi akte saya Mojokerto. Tapi ada rumah di Mojokerto juga. Ada di daerah Wates. Tinggalnya saya di Krian. Tinggalnya di Krian lagi sekarang. Ketika sampean mari dadi atlet, istilahnya atlet yang terbang sana sini terus memutuskan pensiun, ketemu penghobi sing lak-laktung. Gak gatel ngono Mas ngadep ini Mas. Iya gatel enggak, soalnya juga lak-laktung ya sama ya Mas. Jadi ya berusaha untuk sama. Jadi mereka latihan paling enggak 1 minggu 2-3 kali. Saya 1 kali mungkin kemampuannya sama nanti. Yoga lah Mas. Iya. Nek wong kaya aku loh ya. Saya kan juga nggak bisa goes sampai rutin kayak orang-orang. Karena ada aktivitas ya Mas. Aktivitas yang lain. Aktivitas produktif. Terus ngawasi anak-anak. Nah, ini pelatihnya isi kabupaten saat ini. Iki ketika sampean dari pembalap nang pelatih. Tantangannya di apa nih Mas? Tantangannya karakter setiap anak itu berbeda. Walaupun program yang kita kasih sama, outputnya nanti beda. Oh iya, karena ini ya Mas, tuntutan dari dirinya sendiri mereka kan ya. Mereka kalau tak lihat itu kan beberapa pembalap dari isi Mojokerto cek bingung sekolah ya. Nah, iya. Iya memang sekolah sekarang kan juga nggak pasti kayak dulu. Saiki kan kadang-kadang daring, kadang-kadang melbu Mas, kadang-kadang mulai esok, kadang-kadang full day. Anaknya juga saya rasa juga bingung sama sekolah, bingung sama menyesuaikan jadwal latihan. Nah, ketika wis jadwal sekolah kurang jelas, ditambah iklim sing gak jelas. Cuaca maksudnya. Ini punya tantangan tersendiri kan ini. Ya mau nggak mau kalau cuaca nggak mendukung kayak hujan kayak apa gitu ya. Minimal mendung yang berpotensi besar hujan ya pasti nggak latihan Mas, mendingan roller aja di rumah timbang kehujanan nanti pulang malah sakit wah ganti gawe Mas, nambah barang ya itu. Soalnya ini event-event balap sepeda kan mulai muncul ya Mas ya. Mulai banyak yang muncul. Tapi kan sebatas latber Mas, bukan event resmi. Kalau event resmi biasanya yang menyelenggarakan ya Mengprov biasanya. Ini kan termasuk MRC munculkan event ini. Oh iya. Tanggal 27. Ini aku mlebu grup soalnya. Nek grup panitia gak. Aja dilebokno Mas. Aja ditawani, aja dilebokno kok tambah mikir akeh aku. Oh, butuh tambahan panitia juga ini soalnya Mas. Monggo kalau mau masuk. Kalau skenario saya nanti di acaranya MRC tanggal 27 itu rencananya saya gini. Saya akan terlibat di sana cuman bukan sebagai panitia. Aku pengen podcast mana deh kono. Termasuk kesan-pesan dari para juaranya kan menarik itu. Ini yang mendasari MRC bikin event itu apa? Karena kita pernah punya event Nogosari Com itu sukses. Jadi anak-anak juga berpikiran ayolah nggak event sing luwih gede. Semacam ketagihan ngono Mas. Iya, karena euforia Nogosari Com itu gede banget Mas. Jadi semua peserta merasa senang dengan teknis perlombaan, terus hadiah yang kita berikan. Waktu itu hadiah piro Mas? Hadiahnya nggak banyak Mas, tapi kita free pendaftarannya. Oh. Dan diambil 15 besar loh Mas. Di mana ada lomba diambil 15 besar. Satu kelas tapi Satu kelas 15 besar. Nomor 1 kalau nggak salah 500, tapi dapat jersey premium seharga 500 juga. Dapat piagam, dapat piala. Waktu itu ya. Dapat goodie bag. Iya, 1 sampai 5 kalau nggak salah yang nomor 1 sampai 3 itu dapat jersey premium seharga 500. Yang 45 itu jersey David. Tapi dapat goodie bag semua 1 sampai 5 itu. Untuk yang event ini? Yang event ini kita yang lebih menarik kan tentunya. Kita buka 4 kelas. Satu kelasnya kita berikan kuota 50 peserta maksimal. Terus
untuk pemenang kita ambil 5 besar. Oke. Event tanggal 27 itu disebut event apa sih? Event 27 kita Dijuduli event ya, apa? kita beri nama Kembang Belor Com. Lokasinya di Lokasinya di daerah Kembang Belor, Ah. tapi finishnya itu di Desa Celaket. finishnya di Celaket. Iya, di daerah Celaket. Berapa kilo, Mas? Totalnya 18, cuma kan kita nggak full race, Ha, jadi ha, ha. 11 kilo itu start semunya itu juga udah nanjak Mas, udah lumayan berat itu start semunya Dari lapangan Pungging ya tadi. dari ya? lapangan Lebak Sono Lebak Sono Pungging. Pungging, arah ke Jati Jajar Jajar, Terawas, iku mulai nanjak merembet. merembet padet itu Mas. Pemanasan tapi iku Mas ya. Iya, itu pemanasan. Nanti belok ke Kaplek iki. kanan. Belok ke kanan itu arah ke Sumber Gelaga itu kan juga turun, habis Turun itu kan mari naiknya nanjak kan lagi. tinggi itu, Dan lumayan agak tinggi. hati-hati di daerah Iya, situ. Soalnya agak hati-hati. kayaknya Jembatannya juga kecil. jembatan kecil Jadi terus bener-bener harus- jalannya agak-agak kurang Kalau jalannya sih udah bagus sekarang. bagus, kalau jalannya bagus ya. Cor Cuma- ya. Iya, cor. Cuma Ah. di jembatan itu hati-hati karena jembatannya masih jembatan lama itu kan. Hmm. Belum dibangun, jadi ya Hmm. bener-bener kecil, jadi Iya, ya antri. Antri. Tapi kan antisipasinya kita di situ start semu dan belum Hmm. lomba. Masih pemanasan pemanasan. bareng-bareng. Ini Pemanasan semua bareng-bareng. kelas akan start semu Start bersamaan. Bersama enggak, Oh kan enggak, di gap, satu-satu. di gap 5 menit. Oh, di gap 5 Di menit. gap 5 menit per kelas. Mulai dari Menelit, Menelit, junior, Junior, master, Master, woman, Woman, Open. Iya, woman. Woman Open berarti semua pendaftar cewek dimasukkan satu Dimasukkan kelas. satu kelas. Karena ya keterbatasan panitia dan kita enggak dijadikan satu, Mas. Biar bener-bener balapan ini karo mungsone, Mas. Ya, sesuai musuhnya. Sesuai mungsone. Ojo kelas 110 cc dimungsuno 500 cc. Ya kalah Pak 110. Nah, itu Mas, walaupun nantinya Ada kemungkinan tapi ya maksa. enggak, walaupun nantinya pemenangnya sendiri-sendiri, kalau balapan dijadikan satu itu akan merugikan kelas bawahnya. Ya, jadi bener-bener fair lah balapan kita, Ya. bener-bener Nah, per kalau kelas. Nogosari kemarin kan sebenarnya event pemanasan aja. Ya, kita kan Pemanasan bikin event. bukan pemanasan, anak-anak itu spontan aja, ayo nggak event kelasnya penghobi. Jadi nggak ada kategori umur, kelasnya bener-bener kelas penghobi. Jadi non atlet, memang non atlet. Kalau yang ini semi-semi atlet lah. Memang yang menang itu atlet sekarang, tapi dia harus berhenti lama, harus berhenti 1,5 tahun atau 2 tahun. Yang menang Nogosari. Iya, si Krisna yang juara. Ya. Itu menang, ya karena kan kalau nggak salah ya, kalau dia cerita 3-4 hari langsung ikut lomba itu. Iki lawan tandingnya si Krisna itu mungkin saja nih sampai entok. Kalau sekarang udah ketinggalan. Soalnya kan dari pembalap pro lah ya, saya ngomong pro. Kemudian ketika mulai mana kan ya gampang. Iya, gampang kalau ada motivasi. Sekarang kan motivasinya apa, ikut lomba juga buat fun, untuk fun aja. bukan aja. Tapi gilanya untuk yang event ini, kalian bukan ikut lomba, menyelenggarakan lomba. Iya. sudah bukan waktunya. bukan zaman saya, sudah harus punya wadah buat adik-adik, buat teman-teman. Dan kita gantian belajar yang lain. Iya, kita Nah, event kan belajar. event. Terus ini yang ditawarkan, yang menarik dari event yang Kembang Belkom karena ada King of Mountain gitu. Iya. Nah, ini yang paling menarik apa nih? Paling menarik di rute itu sangat-sangat menantang bagi rider, bagi pembalap. Yang pertama karena rute pendek. Rute pendek 18 kilo ya. 7 kilo Mas. Enggak, sama total. semuanya. Oh iya, totalnya 18. Kan itu menarik loh. Iya, menarik. 18 kilo ya. Nah. Dilihat lagi di brosurnya, 11 kilo dia start semu. Nah, Balapannya 7 kilo. Iya. 7 kilo. Memang Ya. benar 7 kilo. Tapi dari ketinggian 100 ke ketinggian 938, jadi naiknya 838 meter DPL ditempuh dalam 7 kilo. 7 kilo. Ya, bisa dibayangkan sendiri kalau
Kalau pembalap bisa membayangkan. Oke. Nongko jajar aja yang dari sekitar 350 ke 1100 itu 20 kilo. 20 kilo. Ini dikompres sama Iya, ini dikompres jarak 7 kilo. 7 kilo. Naiknya sak bunuh itu. Iya. Nah, ini berarti secara hitungan matematika gradiennya atau pengiringan jelas begini namanya. Ini juga rute baru di Mojokerto. Rute baru, jalan baru, dan baru disambungkan ke jalan utama Celakan Pacet Terawas. Jalan utama Celakan baru disambungkan. Jadi soalnya banyak orang tahu juga. Dulu saya sempat ke daerah di rumah itu masih digali hutannya. Ya, belok kanan itu loh. Iya. Kan kalau lurus itu ada apa sini? Padon air. Iya. Itu kan belok kanan. Iya. Nah, itu tak belok galiannya sampun, Pak. Iki kok gali jalan ya opo ya. Dan gilanya teman-teman MRC ini orang-orang yang seneng tantangan. Saya lihat itu kalau ada rute baru yang menantang, budal bareng, Mas. Nah, kemarin kan cek rute juga loh teman-teman. Itu ada cerita menarik sing aku oleh telo ujo. Ada cerita sing ekopek nggowo sepeda di karo pelayoni. Kalau itu sebenarnya kuat, Mas. Cuma buat menyemangati yang lain. Jadi dia ngelucu. Bukannya tambah semangat. Tambah ngenes yang disemangati. Ekopek di gotong. Lah ya sebenarnya itu kalau ambil sudut lain, Mas. Iya. Sebenarnya kuat banget. Cuma memang untuk menyemangati dan buat guyonan. Di anak-anak memang seperti itu. Dan videonya dikait kata-kata yang menarik memang. Ketika mau abot sepedamu ae gawa nemayu. Untuk event ini, Mas, untuk event Kembang Belorkom di tanggal 27 ini selain rute yang menarik dan panitia yang sudah sangat siap ya tentunya, sponsor sudah siap. Ini sing untuk slot yang per kelas itu disediakan berapa? Per kelas disediakan 50 slot. Tapi sekarang alhamdulillah sudah terisi. Jadi kalau mau daftar ya segera klik linknya. Nanti tak sediakan di bio. Tapi kalau misalnya nggak kemanan slot ya jangan kecewa. Masih ada event berikutnya. Tunggu next event. Ini harapannya kan yang datang sekitar kalau dilihat dari kelasnya sekitar 200 orang. Tentunya yang akan hadir di sana selain pembalap ada official, ada keluarga pasti dan teman-teman panitia MRC dan anggota MRC tentunya akan hadir di sana. Alhamdulillah kemarin kan sudah kasih izin sama desa. Sudah koordinasi juga dengan Satgas Covid ya. Satgas Covid sementara masih tanda tangan saya ketua ISI sama ketua KONI masih dibahas. Tapi insya Allah aman. Kayaknya kan di event-event balapan kayak gini tidak akan berkumpul orang banyak juga. Meskipun ada banyak orang, tapi tidak akan berkumpul yang berumbul biasanya. Iya, kita kan di outdoor juga, kita nggak di ruangan, Mas. Jadi nanti event kita ya juga sederhana, di start, pembagian nomor, absensi berangkat per kelas, udah paling di lapangan itu nggak sampai 1 jam udah hilang semua orangnya, nggak sampai 1 jam. Finish biasanya yang bisa. Finish juga gitu, nanti finish kan juga per kelas nanti direkap pemenang nanti kan ada finish sama tempat penyerahan hadiah upacara penghormatan pemenang itu sekitar 200 meter di lapangan Celaket itu kita diberi fasilitas di sana 2 lapangan yang rumput untuk parkir, nanti lapangan yang atasnya lagi itu udah paving nanti untuk podium pemenang. Nanti pemenang dipanggili, selesai foto, udah bubar. Nah, ini kayaknya aku perlu slot ini. Kita akan podcast di sana. Siap. Tentunya mungkin dengan orang-orang yang punya kesan tentang event itu. Siap. Terus ini karena persiapan panitia sudah sangat siap. Ini dari persentase kesiapan panitia dan persentase peserta. Kalau peserta
40% dari slot sudah terisi walaupun masih jauh Mas ya. Tapi kalau kesiapan panitia udah 80-90%, tinggal kita kan belum tahu pasti jumlah pesertanya. Kayak kita butuh apa. Dan ini salah satu Perintilan kecil-kecilnya itu yang perlu dilengkapi, tapi dan gampang semua lah itu nyarinya, tinggal fix penutupan registrasinya kapan, itu baru bisa kita lengkapi. Dan ini kan kalau saya istilahnya saya analisis kesiapan dari panitia yang kayak gitu, dan meskipun slot sampai saat ini sudah 40, saya nggak jamin 2 hari lagi itu nggak habis itu. Soalnya kan banyak dari teman-teman klub-klub itu kan juga Sudah mulai stalking lah. iya japri ke saya semua lewat WA. Mereka nggak mau ngetik linknya di browser itu kan udah jelas, udah ada linknya, sudah ada semuanya lengkap, tapi masih minta link ke saya. Mas, linknya Mas, ini rapat sampai arek-arek. Jadi hampir semua klub masih merapatkan siapa yang mau diturunkan di event ini. Jadi belum jelas gitu ya. Iya, belum, Masih diskusi. iya, masih diskusi siapa yang memungkinkan menang mungkin ya di event ini. Jadi Karena belum berani gitu. iya, itu memang tantangan tersendiri. Oke Mas, ngalor gitu ngomongin tentang MRC dan eventnya MRC tentunya. Iya, understand. Tetaplah berpikir positif, tetap hidup sehat, terus yang paling penting jangan lupa bahagia. Oke. Salah satunya juga berolahraga. Lalu pikiran yang selalu bahagia, apapun yang jelek ini akan nempel. Oke. Matur suwun Mas. Jangan lupa klik link di bio untuk daftar. Kalau slot sudah habis, jangan kecewa. Tunggu next event. Tunggu next event. Matur suwun hadir di podcast saya. Mas. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib dan Mas Jimmy Pranata undur diri. Sampai jumpa di episode. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.